Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali bersama saya Coach Rian Aprianto. Dan di video kali ini adalah video spesial. Karena kenapa? Banyak dari para alumni training kami yang menanyakan, Kang Rian, sekarang lagi musim pandemi nih Kang. Jadi kita ada tambahan job, yaitu jadi pembicara katanya. Namun pembicara melalui media ya. Nah, saya seorang guru Kang. Nah, saat saya berhadapan dengan siswa-siswi saya, secara langsung sudah biasa. Tapi sekarang saya harus berhadapan dengan kamera Kang, gitu ya. Gimana sih caranya Kang? Apakah ada tips dan trik public speakingnya? Wah, kemudian ada lagi yang bertanya, Kang Rian, saya sering mimpin meeting nih Kang. Dan gimana ya cara meetingnya efektif biar para peserta meeting nggak bosen dan tetap menyimak saya Kang gitu. Kalau meeting secara langsung saya udah bisa mempraktekkan teknik yang Kang Rian berikan, tapi kalau secara tidak langsung itu gimana tekniknya? Wah, dan masih banyak pertanyaan yang lainnya. Oleh karena itu, di video kali ini spesial kita akan membahas bagaimana teknik public speaking atau berbicara di depan kamera melalui media. Dan di kesempatan kali ini saya akan bagikan 3 jurus rahasia saat kita ingin berbicara ya. Sebetulnya jurus ini bisa digunakan saat offline, artinya berbicara secara langsung dengan audiens, ataupun bisa digunakan juga secara online melalui media perantara, misalkan Zoom ya, kemudian juga IG Live gitu ya, dan yang lainnya. Nah, lalu gimana langkahnya Kang Rian? Biar saya tetap percaya diri, kemudian juga materi juga tersampaikan, dan audiensnya pun tetap menyimak dari awal sampai akhir Kang. Wah, penasaran? Namun sebelumnya silahkan like dan subscribe dulu ya channel ini. Agar apa? Agar nggak ketinggalan teknik-teknik berikutnya. Baik, ada 3 jurus saat kita ingin menguasai audiens melalui online atau media perantara. Jurusnya adalah WTM. WTM. Ya, apa itu Kang Rian? WTM. WTM ini adalah sebuah teknik di mana saat kita praktekkan, pembicaraan kita akan tetap bisa memukau dan membius audiens kita. W yang pertama adalah singkatan dari word. Artinya saat kita berbicara di depan media, Zoom, IG Live, kamera, rekaman video, dan lain sebagainya, kita perlu menyiapkan word. Word itu apa Kang Rian? Word itu adalah skrip, kata-kata pesan yang akan kita sampaikan. Nah, tidak disarankan saat kita mau melakukan misalkan seminar online, atau misalkan kita mau ngajar ya secara online, kita langsung saja gitu ya. Tapi saya sangat-sangat menyarankan sebelum kita memulai, kita siapkan dulu skrip perancangannya. Tujuannya saat kita menyiapkan skrip perancangan itu, kata-kata kita akan efektif. Kemudian juga konten pembicaraan kita itu akan langsung tertuju, tidak muter-muter dulu gitu ya. Nah, lalu apalagi tujuannya Kang Rian? Kenapa kita harus buatkan skrip? Kadang gini, ada sebuah pepatah yang mengatakan, kenapa kita harus menyampaikan pesan atau informasi dengan 7.000 kata, kalau 3.000 kata pun orang bisa memahaminya. Artinya apa? Konten yang efektif, konten yang padat ya, kata-kata yang sederhana, walaupun sedikit tapi bisa menyentuh, kemudian kata-kata yang konten langsung berisi ke daging, itu akan mudah dimengerti oleh siapapun yang melihat video rekaman atau IG Live maupun Zoom materi kita ya. Oleh karena itu, yang pertama apa? Siapkan dulu skripnya. Kang, skripnya lewat PowerPoint atau
tulisan, bebas. Ketika Anda mau menggunakan PowerPoint pun, menggunakan slide pun, saya sangat menyarankan Anda ada catatan-catatan penting dalam setiap slide. Sehingga apa? Konten pembicaraan Anda tidak ngayayai. Nah, gitu ya. Kalau kata bahasa Jermannya, ngayayai. Jadi tidak kemana-mana ya. Nah, jadi itu teknik yang pertama, yaitu apa? Word. Siapkan skrip konten pembicaraan kita. Oke, bahkan kalau perlu sederhanakan, siapkan juga contohnya. Sehingga apa? Pembicaraan kita akan langsung tertuju. Oke, dan jurus yang kedua adalah T. Tadi W, yang kedua T. T itu apa, Kang Rian? Tunes. Apa itu tunes? Tunes itu adalah intonasi. Intonasi yang seperti apa, Kang Rian? Intonasi pembicaraan kita. Kalau secara offline saja kita berbicara dengan intonasi yang datar saja, orang akan cepat jenuh. Betul tidak? Nah, secara offline saja saat kita berbicara dengan datar, orang juga nggak akan tertarik gitu. Apalagi secara online, tidak berhadapan secara langsung. Oleh karena itu, tunes ini perlu kita latih dan kita gunakan saat kita mengisi seminar via media ya, atau pembelajaran melalui media. Nah, tunesnya seperti apa, Kang Rian? Nah, biasanya dalam ruang training, di dalam training IST Public Speaking maupun dalam privat online quantum public speaking, saya selalu bahas tentang komunikasi verbal. Salah satunya dalam komunikasi verbal adalah the power of tones. Intonasi. Jadi intonasi itu ada 3, ada tinggi, ada sedang, ada rendah. Nah, contoh kalau kita bicara tanpa intonasi. Baik, teman-teman semua, kita akan lanjutkan seminarnya, dan seminar ini disponsori oleh bla 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 bla. Dan pembicara juga luar biasa, pembicara juga sangat ternama. Wah, nah itu kurang enak gitu ya. Mungkin 5 menit pertama mereka masih semangat, menit kedua sudah turun semangat, menit ketiga sudah hilang entah kemana ya. Tapi gunakan intonasi. Ada tingginya, ada sedang, ada rendahnya. Contoh. Baik teman-teman semua, hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu tentang public speaking tentunya. Anda sudah siap? Sudah siap? Sudah siap semuanya? Nah, itu saya gunakan teknik intonasi. Jadi ada nada tingginya. Coba kita latihan. Coba tinggi. Coba tinggi. Coba Anda lakukan ya. Ulang lagi ya. Coba tinggi, sedang, rendah. Baiklah. Nah, jadi saat Anda berbicara, gunakan ketiga intonasi itu. Jangan salah satunya ya. Nggak boleh tinggi aja, nggak boleh. Sedang aja nggak boleh. Rendah aja nggak boleh. Tapi gunakan tiga-tiganya. Sehingga saat kita menggunakan tones di pembicaraan kita, walaupun kita berbicara hanya melalui perantara media, handphone, laptop gitu ya. Nah, insya Allah audiens Anda akan menyimaknya dengan penuh semangat. Oke, siap dipraktekkan? Dan yang ketiga adalah WTM. Oke, M terakhir ini adalah motion. Kang, motion itu apa sih? Motion itu adalah gerak tubuh kita. Jadi saat kita sedang berbicara, mentang-mentang kita di depan handphone, mentang-mentang kita di depan laptop, hanya diam saja. Diam, hanya kata-kata saja yang keluar. Hanya bibir saja yang bergerak. Tidak. Public speaking tidak seperti itu, Bapak Ibu. Tapi public speaking yang berbicara bukan hanya mulut, tetapi public speaking berbicara seluruh gestur tubuh kita. Bahkan, coba lihat, gestur halus saya saja. Misalnya, Anda seorang perempuan misalnya ya, kemudian namanya taruhlah Ani misalnya, kemudian saya tanya, Bu Ani rumahnya di mana? Nah, pasti jawabannya seperti biasa gitu ya. Nah, ya di Jakarta, misalkan di Bandung ya, di Bogor dan sebagainya. Coba lihat gestur halus saya, apa yang Anda rasakan? Bu Ani rumahnya di mana? Kira-kira ada pesan yang berbeda? Betul sekali. Mungkin kata-katanya sama, betul. Tapi kok maknanya beda ya? Gara-gara apa? Saya tambahkan gestur halus ya. Nah, begitupun sama saat kita berbicara di depan kamera, di depan laptop ya, di depan handphone gitu ya, maupun melalui media apapun, Bapak Ibu semua, kita perlu menggunakan motion ini. Oke, dalam privat online quantum public speaking atau training offline ya, si public speaking, saya selalu bahas tentang komunikasi
nonverbal ya. Ada 5 bab di komunikasi nonverbal. Namun di sini saya akan ambil 2 bab saja, 2 poin penting saja saat Anda bisa praktekkan ya. Ketika Anda praktekkan 2 poin ini, insya Allah Zoom Anda itu rame ya, insya Allah training Anda ya. Kemudian juga video rekaman Anda saat Anda sebarkan kepada anak-anak didik Anda, insya Allah mereka akan semangat juga menyimaknya. Kemudian juga melalui live IG, live YouTube, dan lain sebagainya, insya Allah mereka juga semangat menyimaknya. Yaitu apa Kang Rian? Wah, ini 2 poin penting ini dalam motion. 1, eye contact. Yang kedua, hands. Apa itu eye contact, Kang? Eye contact itu adalah kontak mata kita. Hal yang kebanyakan kurang tepat saat kita mengadakan seminar atau misalkan saat pembicara berbicara melalui media, itu mereka hanya menatap ke layar. Contoh seperti ini. Baik Bapak Ibu semua, hari ini kita akan mencoba bla bla dan seterusnya. Tapi harusnya kita tekniknya melihat lensa. Misalnya kita berbicara menggunakan IG Live misalkan ya, atau YouTube Live. Nah, kita misalnya contoh ya, kita memakai fasilitas handphone. Nah, kalau kita pakai kamera depan ya, di sini ada kamera yang dipakai, di sini ada lensanya. Maka pandangan kita lihat ke lensanya ya. Nah, lihat ke lensanya. Anggap lensa ini adalah mata audiens ya. Sekali lagi, lihat ke lensanya. Anggap lensa ini adalah mata audiens. Jadi, jangan lihat ke layarnya ya, tapi lihat ke lensanya Bapak Ibu ya. Nah, sehingga saat kita merekam diri kita melihat ke lensa ini, seolah-olah saat audien melihat video kita, kita sedang menatap beliau. Tapi beda, kalau seandainya melihatnya ke layar, itu pandangan kita seolah-olah bukan melihat kepada beliau ya. Termasuk juga misalnya kita memakai kamera misalkan ya. Oke. Nah, sama. Walaupun misalnya seringkali saya buat video YouTube saya juga pakai kamera yang ini. Nah, di sini kita bisa lihat layar ya. Nah kita nggak boleh lihat layar ke sini, tapi lihatnya ke lensanya Bapak Ibu ya. Ini teknik eye contact-nya. Kalau eye contact dalam public speaking offline ya, nah kita melihatnya langsung ke kontak mata audiens kita. Betul? Nggak boleh ke kaki, nggak boleh ke atap ya. Tapi ketika kita secara online atau melalui perantaran media sama saja, yaitu apa? Lihatnya ke matanya. Matanya apa? Matanya mata lensa ini Bapak Ibu ya. Nah, termasuk juga di handphone, di kamera, atau melalui perantaran yang lainnya. Oke? Sip. Nah, itu teknik eye contact. Kemudian, selain teknik eye contact dalam bab motion ini adalah hands. Jadi, yang akan membuat orang itu terkesima, yang akan membuat orang itu tergerak, yang akan membuat mereka semua, para audiens Anda, menyimak Anda dari awal sampai akhir adalah Anda bisa menggerakkan hands Anda, tangan Anda. Jadi, tidak disarankan hanya diam segini saja. Baik teman-teman semua, kita akan belajar tentang sebuah ilmu public speaking. Sudah siap semuanya? Tidak. Atau misalkan hanya sekali gerakannya. Contoh, baik Bapak Ibu semua, kita akan belajar tentang ilmu public speaking. Oke? Sudah semangat semuanya? Sudah siap semuanya? Tidak. Tapi bergeraklah tangannya. Seperti apa gerakannya? Syarat gerakan tangan yang pertama, bergeraklah di depan dada. Ini dada kita ya. Nah, bergeraknya di sini. Jangan di bawah perut ya. Nah, apalagi kamera nggak bisa ngerekam di sebelah mana tangannya. Walaupun tangannya bergerak, tapi nggak kelihatan. Apalagi kalau di atas kepala, jangan juga ya. Ya, tapi di depan dada ya. Nah, contoh misalkan, baik Bapak semua, hari ini kita akan belajar sebuah teknik. Nah, gitu. Jadi sejajar dengan dada atau di samping dada ya. Kanan boleh, kiri boleh, silahkan divariasikan. Oke? Syarat pertama yaitu berbicara seperti itu ya. Oke? Kemudian syarat yang keduanya Bapak Ibu semua yaitu apa? Usahakan gerakannya variatif. Artinya jangan sampai, baik teman-teman semua, sekarang kita akan belajar tentang ilmu public speaking. Sudah siap semuanya? Nah, jadi jangan seperti itu. Atau baik teman-teman semua, hari ini kita akan berlatih tentang public speaking. Sudah siap semuanya? Nah, enggak. Tapi usahakan gerakannya variatif.
Gimana Kang Rian contoh gerakan variatif? Anda juga bisa lihat ya di video saya yang lain, masih di channel Rian Aprianto Official. Silahkan seperti apa gerakan variatif ya. Oke, jadi intinya 3 teknik, 3 tips saat kita berbicara melalui media online, mengisi di Zoom, di IG, di YouTube, di Skype, dan yang lainnya. 3 WTM. Yang pertama word, yang kedua T tunes, yang ketiga M motion. Oke, selamat mempraktekkan dan selamat mencobanya. Semoga bermanfaat. Saya Rian Aprianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.